Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Rifda Alda Ufaira dapat menjumpai Anda kembali dalam program Halo Dokter. Pemirsa, polio merupakan penyakit yang pernah menjadi momok ya bagi orang tua yang ada di seluruh dunia, khususnya juga Indonesia. Namun, adanya Pekan Imunisasi Polio Nasional atau PIN Polio banyak membantu orang tua nih untuk menjadi lebih tenang ya terhadap anaknya. Sayangnya, tetap saja banyak mitos ya di luaran sana yang beredar di masyarakat. Nah, kita akan bahas bersama mengenai mitos dan fakta tentang PIN polio ya. Kita akan berbincang dengan narasumber kita yang telah hadir di TVRI Sumatera Selatan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Az-Zahra Palembang yang telah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Ada Dr. Ari Fibrianto, spesialis anak. Selamat datang Dr. Ari di TVRI. Gimana harinya hari ini dok? Sore ini bagaimana harinya? Iya, lumayan cerah ya. Oke baik dok, kita akan membahas ya pemirsa ya tentang mitos dan fakta seputar PIN polio, dan juga kami tentunya mengajak Anda yang ingin bergabung, ingin bertanya seputar PIN polio ini bisa langsung saja telepon ke 0711311454 ya, ataupun bisa WhatsApp juga ke nomor yang tertera di layar kaca Anda ya. Oke baik dok, ini menarik sekali ya dok ya, ini sedang heboh mungkin ya di sosial media saya juga banyak ya dok ya, tentang orang tua nih yang mengajak anaknya untuk PIN polio. Nah tapi sebelumnya kita tanya dulu dong ya tentang polio itu sendiri ya dok ya, sebelum kita berlanjut ke PIN polio itu. Nah kalau polio itu sendiri tuh apakah penyakit ini bisa ke anak ya dok ya biasanya ya, atau seperti apa nih kalau penjelasan tentang penyakit polio itu sendiri, Dokter Ari? Iya, kalau polio itu atau poliomyelitis ya, merupakan penyakit yang sangat menular yang disebabkan oleh virus polio tersebut, yang bisa menyebabkan lumpuh yang mendadak dan lebih lanjut dapat menyebabkan kematian karena paralise atau lumpuh otot pernafasan ya. Dan kecacatan itu bila sudah lumpuh tidak bisa disembuhkan lagi. Itu yang bahayanya dari polio ya. Berarti polio ini virus ya dok ya, atau seperti apa, penyakit atau virus atau seperti apa polio ini dok? Iya, virus polio. Oh virus ya berarti ya. Yang menyebabkan penyakit poliomyelitis. Gitu. Berarti virus polio yang menyebabkan juga penyakit polio namanya sama gitu ya. Poliomyelitis ya. Poliomyelitis ya, oke dok. Nah tadi polio ya sudah dijelaskan oleh dokter itu tentang penyakit polio tadi. Nah latar belakang nih dok, adanya PIN polio yang sedang viral ya di sosial media ya, banyak orang tua yang memposting itu mengajak anaknya untuk misalnya ke puskesmas gitu ya untuk PIN polio. Nah latar belakang adanya PIN polio ini apa sih dok? Sebenarnya Indonesia ini kan sudah dapat sertifikat bebas polio ya tahun 2014 kalau nggak salah. Sudah berjalan waktu, kemudian ada COVID kan, nah yang membuat cakupan imunisasi kita itu, anak-anak yang harusnya mendapatkan imunisasi itu cakupannya menjadi kurang. Setelah dari situ muncullah berbagai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, misalnya campak gitu ya, DPT, difteri, pertusis, dan salah satunya ini polio. Polio kembali ditemukan pertama kali sekitar tahun 2022 di Aceh. Kemudian ditemukan lagi di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan kemudian lagi di Papua terakhir, di Mimika, di Asmat, sama di Endagu. Nah, setelah diteliti, virus polio yang menyebabkan anak tersebut sakit adalah tipe 2, yang polio liar tipe 2. Nah, dari situ kita harus mencegah transmisi dari virus tersebut kan. Nah, diupayakanlah adanya PIN polio yang sekarang ini, yang vaksinnya beda daripada imunisasi polio rutin biasa. Jadi kita jangan sampai nggak dapat ya imunisasi PIN polio yang sekarang ini gitu. Berarti
memang karena apa ya, Ada virus wabah lagi, KLB. ada wabah lagi gitu ya dok ya. Berarti sempat di stop ya vaksin polio itu terhadap anak-anak itu sempat di stop ya dok ya? Atau seperti Kalau apa di stop kemarin? enggak, imunisasi polio tetap berjalan ya. Ada tetes sama suntik ya. Tetes itu 4 kali, dikasih umur 0 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan gitu. Kemudian polio suntik IPV umur 4 bulan sama 9 bulan waktu barengan dengan MR gitu. Tapi dia ini yang yang tetes itu vaksinnya BOPV. Nah, dia mencegah virus polio tipe 1 dan 3. Nah, yang sekarang ini virus tipe 2. Makanya dikasih lagi yang khusus untuk pin polio yang sekarang ini menggunakan vaksin NOPV 2 gitu. Berarti kan kalau tadi ya dokter mengatakan bahwa kalau yang tetes untuk mencegah polio tipe 1 dan 3 ya. Berarti kalau pin polio sekarang kan tipe 2 ya dok ya, polio tipe 2. Nah itu memang suntik kah atau Tetes. tetes juga Iya, ya? Tetap tetes juga ya. Oke, berarti bukan suntik ya berarti ya. Bukan, suntik ada lagi. Oh, Suntik beda lagi. imunisasi polio rutin biasa juga. Imunisasi rutin, kalau yang pakai yang hexavalen itu sudah masuk di dalam vaksin itu suntik ya, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Misalnya kalau dia yang pakai yang pentavalen, ditambahkan tetes kan, polio tetes, tapi minimal nanti ada IPV, polio suntik, minimal 2 kali. Pas waktu umur 4 bulan, pas saat DPT ketiga barengan, sama saat 9 bulan waktu bareng dengan MR. Oke, berarti ini kalau di pin polio ini tetes ya dok ya. Tapi kalau di mix, kalau misalnya imunisasi biasa, polio biasa itu bisa mix dengan suntikan juga bisa gitu ya. Mereka harus dapat Oh semuanya. harus dapat semua ya ternyata Iya, ya. harus dapat semuanya. Oke, ternyata ini tadi juga ngobrol ya di belakang kamera dok ya, ternyata banyak ya imunisasi atau vaksin yang harus disuntikan ke anak-anak itu ternyata banyak ya dok ya, dan ternyata kalau polio ini juga harus diberikan yang tetes dan juga suntik, gitu ya. Oke, berarti nih untuk informasi juga ya untuk berarti orang tua ya, kalau misalnya baru dikasih tetes saja gitu ya atau suntik saja itu berarti masih kurang ya dok ya? Masih kurang. Jadi 4 kali tetes, 2 kali suntik yang biasa, sama ditambah dengan pin polio yang sekarang ini. Oke, pin polio ini berapa kali kalau pin polio? Kalau yang ini, yang program ini kan 2 dosis ya. Bulan awal akhir Juli kemarin sama Agustus ini, dengan jarak minimal 2 minggu, maksimal 4 minggu pemberian gitu. Jadi 2 kali pemberian. 2 kali pemberian ya kalau pin polio ya. Berarti bisa totalnya bisa ini ya kalau saya hitung-hitung ya dok ya. Maaf koreksi kalau salah ya berarti ya. Saya hitung-hitung berarti 4 kali tetes. 4 kali tetes biasa. Tetes biasa, 2 kali suntik, sama ini ada 2 kali dosis untuk pin polio gitu ya, benar ya. NOPV 2. Berarti kalau bisa kalau bisa nih ya dok ya, diharuskan untuk semuanya dilakukan ya terhadap anaknya ya, untuk wajib mencegah. harus diberikan. Wajib harus ya diberikan ya. Oke, terus nih dok, kalau tadi kan case-nya ya, kasusnya itu di beberapa daerah di Indonesia gitu ya, makanya diberikan pin polio ini. Nah kalau kasusnya di Sumatera Selatan apakah ada atau jangan sampai nih dok, gimana dokter? Kalau sampai saat ini nggak ada laporan ya tentang polio yang terjadi di Sumatera Selatan saat ini. Kalau yang ada itu Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat sama Papua. Papua pegunungan. Oke, dan semoga ya diharapkan ya Sumatera Selatan tidak menyumbang angka ya dok ya untuk virus ataupun jadinya penyakit polio itu ya. Ya dokter ya. Oke, nah ini mungkin kita balik lagi ke polio sendiri ya dok ya. Kalau bisa singgung dikit nggak dok terkait misalnya gejala polio itu, mungkin kan misalnya vaksinnya belum lengkap gitu ya dok ya, terus tiba-tiba atau juga informasi untuk orang tua di luar sana juga mungkin masih penasaran tentang
gejala-gejala polio itu sendiri. Nah, kalau dari dokter itu gejala-gejala polio itu apa saja sih, Dok? Kalau kalau seseorang anak terkena virus polio, misalnya terpajan virus polio, sebagian besar mereka tidak timbul gejala ya, atau gejalanya ringan, bisa sakit tenggorokan, sakit-sakit badan, ngilu-ngilu gitu, kayak capek gitu ya. Tapi ada juga yang misalnya imunisasinya nggak lengkap atau nggak dapet, sehingga bermanifestasi menjadi lumpuh layu. Lumpuh layu itu lumpuh layu mendadak atau AFP ya, akut flaksi paralisis, yang bisa muncul antara 7 sampai 21 hari dari terpaparnya virus tersebut. Dan untuk lebih lanjutnya dapat terjadi kecacatan, ototnya jadi kecil, atrofi gitu ya. Dan kalau terkena otot pernafasan tadi bisa menyebabkan kematian pada anak tersebut gitu. Jadi misalnya ada nih surveillance AFP ya. Surveillance AFP itu anaknya kurang dari 15 tahun terus terjadi lumpuh layu mendadak kurang dari 14 hari. Itu harus dilaporkan ke puskes, ke dinkes gitu ya. Nanti kalau AFP itu banyak kan penyebabnya yang lumpuh layu mendadak, misal Guillain-Barré syndrome, mielitis transversa, dan salah satunya ini poliomyelitis. Nah, kalau ada itu diperiksa tinjanya, fesesnya, kotorannya, apakah ada virus tersebut. Kalau ada virusnya di spesimen tinja anak tersebut, berarti ya disebabkan oleh virus polio tersebut, begitu. Nah, tadi kan juga dokter menyebutkan ya ada tipe-tipe dari polio ya gitu ya, tipe-tipe penyakitnya atau virusnya gitu ya, Dok ya. Apakah itu gejalanya akan sama setiap tipe atau berbeda-beda nih, Dok? Karena tipe-tipenya juga berbeda gitu ya. Gimana, Dokter Ari? Sama sih, yang bikin gejalanya berbeda ya daya tahan anak tersebut, status imunisasinya, apakah lengkap atau tidak lengkap atau tidak dapat sama sekali kan ya. Karena kalau tidak lengkap atau tidak dapat imunisasi polio sama sekali, nggak ada perlawanan kan, nggak ada benteng imunitas untuk melawan virus polio tersebut. Itu Gitu. mirip-mirip kalau kita kemarin yang heboh ya, COVID lah ya, Dok ya. Jadi memang ada imun kalau kita misalnya setelah divaksin gitu ya, Dok ya. Benar ya. Nah, ini juga mungkin banyak yang bingung juga ya, karena saya jadi tadi juga sempat bertanya kepada dokter ya tentang bedanya imunisasi atau vaksin nih, Dok. Bedanya tuh apa? Karena kan mungkin di luar sana juga orang tua mungkin taunya vaksin doang atau imunisasi saja gitu ya. Tapi kalau secara dokter yang profesional nih, Dok ya, perbedaannya tuh vaksin sama imunisasi itu seperti apa? Kalau imunisasi sendiri kan imunisasi ya, jadi proses membuat seseorang itu menjadi imun atau kuat terhadap suatu penyakit. Nah, imunisasi itu ada yang pasif, ada yang aktif, ada yang alami, dan ada yang buatan. Misalnya kalau imunisasi alami yang aktif, dia misalnya kena virus atau bakteri gitu ya. Dia kan tidak muncul gejala, misalnya dia kuat gitu. Dia nggak sakit, tapi dia membentuk imunitas dari kuman tersebut. Nah, kalau imunisasi alami yang aktif itu misalnya dari ibu dari ASI gitu ya. Nah, dia mendapatkan imunisasi alami yang pasif. Terus imunisasi pasif yang alami ya. Kemudian kalau imunisasi buatan itu dari vaksin ini tadi. Nah, vaksinasi sendiri proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang untuk menimbulkan imunitas spesifik terhadap suatu penyakit tertentu tersebut. Jadi boleh aja sih disebut imunisasi, vaksinasi ya, tapi mungkin begitu lebih jelasnya ya. Nggak salah juga kalau bilang vaksinasi polio, imunisasi polio ya. Jadi sebenarnya sama aja ya, Dok ya, antara imunisasi sama vaksinasi ya gitu ya. Lebih spesifik vaksinasi kan, vaksin aja gitu. Kalau imunisasi tadi sendiri
proses membuat seseorang jadi imun bisa pasif, aktif, alami atau buatan. Nah, yang vaksinasi ini imunisasi secara buatan gitu. Masukkan vaksin. Vaksin itu bisa virus atau bakteri yang mati, atau virus hidup yang dilemahkan, atau bagian-bagian dari virus tersebut, misalnya rekombinan, gitu-gitu, vaksin rekombinan dan sebagainya. Oke, itu tadi ya, sebenarnya sama saja imunisasi sama vaksinasi ya dok ya. Oke, kalau ini PIN polio ini masih berlanjut masih berlangsung atau seperti apa dok? Kalau sekarang masih berlangsung PIN polio yang untuk dosis 2 ya. Dosis pertama kan sudah Juli tadi. Namun mungkin kalau memang cakupannya kurang, dari Ibu Kemenkes kemarin bisa saja ini akan diadakan lagi PIN polio ini ya. Tergantung nanti evaluasi cakupan PIN ini bagaimana. Oke, berarti masih berlangsung ini dosis yang kedua ya dok ya, betul ya. Oke dokter, kita akan lanjutkan lagi namun setelah jeda ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Halo Dokter. Kebudayaan agraris yang selaras dengan alam diekspresikan dalam alunan nyanyian yang diiringi petikan gitar tunggal khas Sumatera Selatan. Saksikan kesenian musik tradisional yang tak lekang oleh zaman di program Batanghari 9. Setiap hari Senin dan Kamis pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selasa pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Serta Sabtu dan Minggu pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Temukan kekuatan dalam gerakan, keindahan dalam kompetisi, dan kemenangan dalam setiap langkah dari atlet-atlet berprestasi Sumatera Selatan. TVRI Sport hadir setiap Selasa, pukul 8 waktu Indonesia Barat, Jumat sampai Minggu, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Kita berpantun Kejeramba karang ngejer layangan. Layangan nyampak pucuk nampan. Penonton, Bapak Ibu sekalian. Baca ketemu lagi dengan Cek Ridwan. Pergi ke pasar nak beli gula, baliknya mampir ke Kalidoni. Jangan kamu ngaku wong kita galo kalau belum nonton acara yang siko ini. ajak kawan-kawan. Baca. Assalamualaikum kami ucapkan. Ya. Payah mengalir ya. Pantun yang bersahut-sahut cuma ado di gayung bersambut. Setiap hari Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter yang hari ini membahas mengenai mitos dan fakta seputar PIN polio bersama dokter kita yang hadir di TVRI Sumatera Selatan, ada Dokter
Ari Fibrianto, spesialis anak dari Rumah Sakit RSIA Az-Zahra Palembang atau Rumah Sakit Ibu dan Anak Az-Zahra Palembang ya Dokter Ari. Dan kami juga masih tentu saja mengajak untuk pemirsa Halo Dokter dimanapun berada yang ingin bergabung, ingin bertanya seputar PIN polio ini ya, apalagi orang tua ya Dok ya, orang tua yang masih mungkin ada kebingungan gitu ya tentang PIN polio ini, bisa telepon ke 0711 311454 ataupun bisa ke WhatsApp ya ke nomor 0823 1198 1790. Oke Dokter Ari, kita lanjutkan lagi ya perbincangan kita. Kita masuk mungkin langsung ke mitos atau fakta ya Dok ya tentang PIN polio ini, karena memang banyak kalau misalnya kita ngobrol ya sesama orang tua misalnya ya, itu pasti banyak ada mitos-mitos yang diperbincangkan nih Dok. Misalnya yang pertama mungkin ya kita mulai dari vaksin polio ini bisa menyebabkan efek samping yang berbahaya. Ini mitos atau fakta Dokter Ari? Mitos ya. Mitos. Karena sudah berjuta-juta vaksin yang diberikan di daerah-daerah yang sudah diberikan duluan ya, di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Aceh, itu nggak ada efek samping yang berbahaya ya untuk anak tersebut. Dan bahkan di dunia katanya sudah dipakai 250 juta vaksin polio ini. Jadi aman ya. Jadi aman ya untuk orang tua di luar sana, jangan khawatir untuk mengajak anaknya imunisasi atau vaksinasi polio ini ya Dok ya, karena insya Allah aman pasti sudah dengan tahap-tahap yang sangat panjang ya Dok ya untuk dapat vaksin ini dapat diterima ke masyarakat gitu ya. Jadi jangan khawatir ya untuk orang tua di luar sana ya. Terus ada lagi juga nih Dok, sebenarnya banyak ya mitosnya ya Dok ya tentang vaksin polio ini ya, atau PIN polio juga. Anak sehat tidak perlu divaksin polio. Nah, ini mitos atau fakta? Kadang kan kita merasa kalau misalnya orang tua ya merasa kayaknya anak-anak ini sehat-sehat aja gitu ya, kayaknya daya tahan tubuhnya kuat nih dokter, jadi nggak perlu deh vaksin-vaksin polio, vaksin yang lain itu nggak perlu deh. Nah, itu mitos atau fakta? Mitos ya tentu saja. Mitos juga. Karena vaksin itu sendiri kan fungsinya untuk memberi kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit infeksi tersebut. Misalnya vaksin polio, nah dia spesifik untuk mencegah penyakit polio. Terus vaksin DPT, dia spesifik untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, tetanus. Nah kalau anak sehat yang nggak divaksin, tentu saja dia nggak ada kekebalan spesifik terhadap penyakit tersebut kan ya. Bisa saja kalau dia terkena bakteri atau virus tersebut akan bermanifestasi menjadi sakit, timbullah sakit polio, sakit difteri, sakit pertusis dan sebagainya. Jadi anak sehat justru kita harus berikan vaksin, beri imunisasi yang lengkap agar tetap sehat, mencegah penyakit tersebut, penyakit infeksi tersebut. Kemudian lagi fungsi dari vaksinasi tersebut adalah melindungi kelompok usia tersebut. Semakin banyak yang mendapatkan vaksin, nah kelompok usia tersebut akan terlindung dari penyakit tersebut. Lebih jauh lagi dia akan mencegah, memberikan kekebalan pada komunitas yang lebih luas kalau cakupan imunisasi itu luas, banyak gitu ya, tinggi cakupan imunisasinya. Jadi salah sekali kalau anak sehat nggak dikasih vaksin atau imunisasi, karena itu penting sekali. Karena seperti yang saya bilang tadi, vaksin itu membuat kekebalan spesifik pada penyakit yang diberikan vaksin tersebut. Jadi tadi bukan hanya bermanfaat untuk anak juga ya, tapi range anak yang sekitar dengan umur segitu itu bisa terlindungi. Jadi bukan hanya bermanfaat untuk anak kita sendiri, tapi di sekitar kita juga bisa kita bantu gitu ya Dok ya, secara tidak langsung gitu ya. Kan ada herd immunity kan, misalnya dari 100 orang divaksin 95, nah yang 5 itu bisa terlindungi dari penyakit tersebut. Tapi harapan kita kan 100% dari anak-anak tersebut mendapatkan imunisasi atau vaksin gitu.
harapan kita juga ini merupakan salah satu edukasi juga ya dokter ya untuk para orang tua. Di sini kan kita berikan informasi tentang pin polio itu supaya juga nanti ini abis ini mungkin besok ya langsung cari info ya dok ya ke puskesmas terdekat mungkin ya untuk segera imunisasi atau pin polio untuk anaknya gitu ya dok ya. Semoga itu harapan kita semua ya dok ya. Oke, nah terus juga dok, vaksin polio hanya diperlukan untuk anak-anak di daerah dengan kasus polio. Itu mitos atau fakta? Mitos ya. Mitos tentu saja ya. Tentu saja walaupun di Sumatera Selatan nggak ada, tapi kan di daerah yang dekat dengan kita kan ada Aceh gitu kan, ada kasusnya. Makanya kita harus mendapatkan pin polio ini. Untuk vaksin-vaksin imunisasi yang biasa juga tetap harus didapat. Kalau yang khusus yang pin polio yang sekarang ini kan spesifik untuk yang polio tipe 2 tadi kan, karena ada KLB, jadi jangan sampai terjadi penyebaran lebih lanjut sehingga daerah kita juga kena kan ya. Kita harus melengkapi vaksinasi polio ini dan vaksinasi yang lain juga. Jangan sampai nyebrang ya dok ya, dari misalnya dari Aceh ke Sumsel gitu, jangan sampai gitu ya. Ada jauh ya, dari Aceh ke Papua kan. Iya, benar juga ya dok ya. Itu Iya. benar juga itu ya. Vaksin itu penyebaran virusnya kita nggak tahu kan kemana kan. Betul ya, dari Aceh ke Papua ya. Jadi sebenarnya bisa melewati Sumsel Iya. dulu ya gitu ya. Jadi makanya kita perlu pencegahan itu sendiri ya dok ya, untuk mencegah Sumatera Selatan agar tidak terjadi polio. Nah, tapi dari case tadi ya dok ya, dari cerita dokter tadi ya, kalau misalnya kasus polio sendiri ya dok ya, sebenarnya banyak ditemukan misalnya ya di kota sendiri atau di daerah-daerah yang terpencil atau pelosok gitu dok. Sebenarnya polio itu bisa timbul pada komunitas atau orang atau anak tersebut yang status imunisasinya tidak lengkap atau tidak mendapatkan imunisasi tersebut sama sekali misalnya ya. Kemudian dengan sanitasi yang buruk, misalnya PHBS-nya jelek gitu ya, nggak cuci tangan, kemudian kebiasaan buang air besar sembarangan. Nah itu yang beresiko besar untuk timbulnya polio ini, karena penularan polio itu dari fekal oral ya, dari virusnya dari tinja tadi kan ya, bisa masuk ke mulut, serap di usus gitu virusnya. Jadi itu sih yang beresiko tinggi. Anak-anak yang nggak dapat vaksin atau vaksin yang tidak lengkap, terus hygiene yang jelek tadi, buang air besar sembarangan ya di daerah-daerah tertentu kan ya, gitu. Oke, jadi itu beberapa penyebabnya ya terjadinya kasus polio di Indonesia juga ya dok ya. Oke, nah terus juga ini juga awalnya membingungkan ya bagi saya, tapi ternyata coba kita tanyakan dulu ya dok ya. Apa tuh? Vaksin polio bisa menyebabkan polio. Nah, itu kan awalnya agak membingungkan ya dok ya. Tapi apakah ini mitos atau fakta nih dokter Ari? Mitos ya. Mitos ya. Karena tadi disebutkan kan bahwa tidak ada efek samping yang berat pada pemberian vaksin polio ini. Gitu. Oke, jadi tidak, tadi balik lagi ke mitos atau fakta yang pertama ya dok ya, tidak ada efek samping yang berbahaya dari vaksin polio. Jadi kalau misalnya apalagi menyebabkan penyakit polio atau virus polio itu sendiri itu mitos ya dok ya. Oke, nah ini kalau anak-anak yang sedang batuk atau pilek nih dok, itu tidak boleh divaksinasi. Itu mitos atau fakta? Mitos ya. Jadi kalau anaknya batuk pilek ringan, boleh aja divaksin. Nanti bawa aja ke dokter atau ke puskesmas, nanti dinilai apakah layak atau tidak untuk diberikan vaksin. Yang jelas kalau batuk pilek ringan sedikit-sedikit sih nggak apa-apa. Tapi yang nggak boleh itu kalau anaknya sedang sakit berat, misalnya demam, muntah-muntah ya atau diare, itu ditunda dulu vaksinasinya. Kemudian lagi kontraindikasi dari vaksin NOPV yang di PIN ini, kalau anaknya
berat badan lahirnya kurang dari 2000 gram. Misalnya kan cakupan vaksin PIN polio ini kan dari 0 hari sampai 7 tahun kan ya. Nah, kalau misalnya bayi baru lahir, misalnya beratnya kurang dari 2000 gram kita tunda. Tapi kalau beratnya cukup, anaknya aktif, kita kasih gitu. Kemudian yang mungkin belum boleh dikasih PIN ini, anak dengan gangguan imunitas, gangguan kekebalan tubuh gitu ya, misalnya HIV gitu. Terus atau anak yang dengan pengobatan kanker jangka panjang gitu, itu yang belum boleh diberikan, nggak boleh diberikan karena dia mengalami gangguan kekebalan tubuh kan, gangguan imunitas, sama dengan kemudian juga anak yang tinggal dengan penyandang HIV tersebut, takutnya dia juga terjangkit HIV atau apa yang belum bermanifestasi ya, jadi itu nggak boleh dikasih NOPV atau PIN polio ini. Namun kalau anaknya batuk pilek sedikit, ringan, nggak apa-apa dikasih ya. Jadi mitos ya kalau batuk pilek ringan itu boleh saja divaksinasi polio dok ya. Atau juga kalau misalnya masih bingung nih mau dikasih polio atau vaksin polio atau tidak, mungkin bisa dibawa dulu ya dok ya ke puskes atau misalnya ke rumah sakit terdekat gitu ya, nanti baru dicek di sana juga bisa ditentukan oleh dokternya yang berjaga gitu ya, itu bisa diberikan vaksin polio atau tidak gitu ya, benar ya dok ya? Iya, jangan takut. Jangan takut untuk langsung misalnya cari informasi ya ke puskesmas atau rumah sakit terdekat ya dok ya. Jangan juga jadi alasan nih, anak saya lagi batuk pilek, nggak usah. Iya benar juga jadi alasan ya para orang tua. Oke dokter, kita akan lanjutkan lagi ya dok ya. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Halo Dokter. Jantung bagian kiri, bilik kiri itu adalah dia memompakan darah ke seluruh tubuh yang mencukupin suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Membahas isu-isu aktual, mengedukasi, serta menjawab berbagai persoalan seputar kesehatan dengan menghadirkan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ibu hamil usia trimester 3. Trimester 3 ini mungkin 3 bulan terakhir. Jadi dari 7 sampai 9 bulan. Ikuti dialog interaktif Halo Dokter setiap hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat dan Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Aku adalah satu dari jutaan suara di daerah ini. Suara yang punya cerita, harapan, dan impian. Gas nih. Ai, kemana mencari? Setiap kita punya cerita yang lain dan berbeda-beda galau. Latar belakang tidak membatasi untuk bermimpi yang sama. Namun, kita semua memiliki harapan yang sama. Masa depan yang lebih baik. Dengan satu suara, kita bisa membuat perubahan. Setiap suara adalah kisah. Setiap kisah adalah harapan. Harapan untuk masa depan. Nah, pilkada. Waktunya kita juara ke masa depan kita. Datang ke TPS dan gunakan hak pilih Anda.
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter yang hari ini membahas mengenai tema mitos dan fakta seputar PIN polio bersama dokter spesialis anak ya dari RSIA Az-Zahra Palembang, yaitu Dr. Ari Fibrianto, spesialis anak. Dan juga kami masih mengajak tentunya ya untuk pemirsa Halo Dokter dimanapun berada, khususnya orang tua ya yang punya anak gitu ya, yang ingin bertanya seputar PIN polio ini seperti apa, bisa langsung saja telepon ke 07113114454 ataupun juga bisa WhatsApp ke nomor 0823 1198 1790. Oke, kita lanjutkan lagi ya dokter ya, mungkin mitos atau fakta selanjutnya ya. Kalau misalnya vaksin lengkap ya dok ya, apakah tetap harus di PIN polio? Misalnya kita sudah vaksin polio lengkap dok ya sebelumnya, tapi kan ini ada di tahun ini ada kebijakan baru untuk PIN polio nih, apakah memang tetap harus dilakukan juga atau nggak perlu nih dokter? Harus Ya, tetap harus diberikan tetap harus. Kan, karena tujuannya tadi ada KLB dari virus polio tipe 2 yang kalau imunisasi yang sebelumnya tuh belum tercover di situ, makanya ada PIN polio tambahan ini. Jadi kalau imunisasinya lengkap, imunisasi biasa yang sebelumnya itu lengkap, tetap kita berikan PIN polio yang baru ini gitu. Khusus untuk mencegah penyakit polio karena virus polio tipe 2 tadi. Apa VDVC 2 ya, CVDVC 2 gitu. Jadi memang karena ada penyebaran KLB, yang polio tipe 2 tadi, tipe baru ya berarti dok ya, makanya memang diberlakukan. Tipe baru juga sih, muncul lagi. Oh muncul lagi, yang dulu sempat redup gitu ya, ternyata muncul lagi polio tipe 2 ini, makanya adanya program kebijakan baru pemerintah di tahun ini, yaitu adalah PIN polio atau singkatannya dok ya, Pekan Imunisasi Polio Nasional, betul ya? Pekan Imunisasi Nasional Polio. Gitu ya, jadi balik lagi kita mengedukasi untuk mengajak juga ya para orang tua untuk mengajak anaknya ke puskesmas terdekat gitu ya dok ya, atau rumah sakit terdekat mungkin ya, untuk dilakukan vaksinasi polio atau khususnya PIN polio ya. Oke dokter, terus juga tadi kan juga sempat apakah ini terkait ya dok ya tentang misalnya vaksin polio bisa menurunkan daya tubuh anak. Apakah karena memang tadi ada penyakit bawaan ya, makanya jadinya drop kondisi daya tahan tubuh anaknya, atau seperti apa dok? Justru pemberian vaksin polio ini memberikan perlindungan, proteksi spesifik terhadap penyakit polio yang disebabkan oleh virus polio ini. Dia nggak mengakibatkan penurunan daya tahan tubuh gitu ya, kondisi tubuh anak, itu salah sekali. Karena vaksin ini memberikan perlindungan spesifik terhadap virus polio tadi gitu ya. Kalau dibilang menurunkan kondisi anak, enggak sama sekali. Ya. Justru dia meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus polio ini gitu. Mungkin tadi makanya kita lihat dulu ya kondisi anaknya dok ya, apakah memang lagi drop, ada penyakit bawaan gitu ya, itu juga mungkin bisa menyebabkan juga ya dok ya, makanya harus mungkin tidak sehat. Terkait dengan vaksin ini ya. Jadi memang harus anaknya sehat terlebih dahulu, atau kalau batuk pilek sedikit ya nggak apa-apa juga ya dok ya untuk divaksin gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau dari keamanan tadi sudah aman ya dok ya, pasti sudah diuji klinis lah, kalau bener nggak diuji klinis ya dok ya, kalau orang medis bilang ya. Nah kalau efektivitas vaksin polio yang digunakan dalam PIN polio ini seperti apa dok? Kalau misalnya kita dulu ya zaman COVID gitu ya, itu kan ada perbedaan ya antara vaksin-vaksin yang ada gitu ya, efektivitasnya itu berbeda ya dok ya, besarannya. Nah kalau yang ini gimana? PIN polio ini apakah efektivitasnya sama saja dengan vaksin-vaksin sebelumnya atau seperti apa dok?
efektivitas yang PIN ini khusus untuk mencegah penyakit polio karena virus polio yang tipe 2 dan sangat efektif untuk mencegah hal tersebut. Makanya digalakkan, dilakukan secara masif kan untuk adanya PIN polio ini gitu. Kalau dulu kan vaksin polio itu trivalen 1, 2, 3. Kemudian tahun berapa itu jadi bivalen aja yang 1 dan 3 kan yang tetes itu. Nah, makanya karena bivalen itu jadi yang 2 ini karena muncul lagi jadi diberikan sekarang. Gitu. Jadi diberikan. Tadi mulai bulan apa dok tadi diberikannya ya? Udah mulai dari bulan lalu. Bulan lalu Juli, berarti ya? Bulan Juli. Bulan Juli untuk dosis pertama, kemudian dosis keduanya bulan Agustus. Bulan Agustus ini gitu ya. Dengan jarak minimal dari dosis pertama itu ke dosis kedua ini minimal 2 minggu, maksimalnya 4 minggu. Gitu. Dari dosis pertama ke dosis kedua gitu ya. Namun tidak menutup kemungkinan kalau cakupannya kurang gitu, mungkin bisa ada lagi PIN yang misalnya anak-anak belum dapat gitu ya, karena misalnya baru tahu gitu, baru aware gitu ya. Jadi nggak bisa kalau tiba-tiba di bulan Agustus ini dosis pertama gitu nggak bisa ya dok ya, karena memang sudah nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya? Misalnya bulan Juli dia belum. Ya. Nah, dia baru tahu bulan sekarang, nggak apa-apa dikasih. Oh nggak apa-apa dosis pertama berarti gitu dia ya? baru 1 dosis kan gitu. Mungkin di lain kesempatan kalau memang ada lagi ya diberikan gitu. Oh gitu. Jadi memang khususnya bulan Juli, Agustus gitu ya? Yang sekarang. Sekarang ini ya, tapi mungkin karena tadi keperluannya atau kebutuhannya mungkin banyak ya dok ya, banyak yang belum mendapatkan gitu ya, banyak yang mungkin informasinya terlambat gitu, bisa nanti ya semoga aja ada lagi gitu ya PIN polio, entah ya kita nanti dari pemerintah kita lihat. Kita lihat bersama, kita tunggu bersama ya dok ya. Oke, terus ini dok, kalau PIN polio ya, ini berarti gratis atau berbayar? Vaksinnya gratis dari pemerintah kan. Kalau yang PIN polio ini ya gratis dari pemerintah. Kalau untuk vaksin imunisasi biasa yang rutin ada juga yang dari pemerintah yang subsidi gratis juga. Tapi ada juga yang paten mungkin ya yang berbayar gitu. Tapi kalau yang PIN polio ini vaksinnya gratis, nggak bayar. Oke, berarti gratis ya kalau untuk vaksinasinya itu gratis, tapi mungkin ada biaya operasional yang lain itu tergantung ya dok ya. Tergantung di mana ya divaksinasi ya. Nah juga dokter, kalau ini kan juga biasanya ya anak-anak itu kan rentan alergi ya dok ya. Nah ini ada juga yang perlu dihindari nggak kalau misalnya sedang alergi apa, atau alergi misalnya kita kan biasanya dicek dulu ya dok ya, kalau misalnya mau disuntik apapun biasa dicek dulu kan alerginya ya dok ya. Kalau PIN polio ini seperti apa dok? PIN polio ini kan tetes, jadi nggak dites ya. Namun tetap setelah vaksin dipantau apakah ada keluhan gitu. Misalnya kalau ada keluhan segera aja hubungi tempat yang memberikan vaksin tadi ya, kalau alergi gitu. Kalau alergi tergantung orang-orang kan masing-masing ya, tapi sejauh ini sih aman sih. Sejauh ini aman ya, nggak ada Iya tentu saja, vaksinnya kan sudah melalui beberapa tahapan kan. Nah tuh tahapannya dok, mungkin bisa disebutkan ya dok ya, apa saja tahapannya. Ternyata nggak sebentar gitu ya, nggak pendek ya, ternyata panjang ya dok ya. Iya, kalau vaksin itu kan dibuatkan dari virus atau bakteri kan ya, misalnya virus yang dilemahkan atau virus yang mati gitu ya. Dari laboratorium misalnya sudah jadi nih vaksinnya ya. Kemudian diuji coba dulu di hewan percobaan, misalnya tikus atau apa gitu ya. Nah setelah lolos dari percobaan tersebut, kemudian diuji coba di manusia gitu. Habis itu tahapan berikutnya baru dipasarkan. Pas saat dipasarkan tersebut juga ada juga Komite Pengawasan Vaksin Dunia, WHO, dan juga BPOM. Kalau
memang vaksin itu lolos, layak untuk diberikan, harus melewati dari tahapan-tahapan tersebut. Nggak bisa langsung diberikan kepada masyarakat umum kan, tentu saja. Jadi memang banyak tahapannya. 1, 2, 3, 4. Itu tadi ya, tahapannya banyak ya dok ya. Jadi memang yang istilahnya mengecek atau memvalidasi vaksinnya pun juga berlapis itu tadi ya. Jadi kalaupun yang sudah sampai di masyarakat itu insya Allah aman ya dok ya. Jadi jangan takut juga untuk orang tua di luar sana yang mau mengajak anaknya untuk vaksinasi, khususnya pin polio ini ya dok ya. Iya, sudah rekomendasi dari WHO kan, dari Kemenkes, dan lolos uji tes BPOM. Oke, itu dia. Sekali lagi jangan khawatir ya dok ya tentang keamanan, tentang efektivitas pin polio ini, karena memang sudah terjamin karena dari beberapa lapisan sudah di ACC ya dok ya. Oke dokter Ari, kita akan lanjutkan sesudah jeda ya, sesudah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Halo Dokter. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap pemuda Indonesia. Ini adalah tanah kita. Tempat di mana setiap nafas menghembuskan semangat membara. Dari suara padu yang menggelegar, hingga benang yang menyatu dalam tenunan.
semangat yang tak pernah padam adalah simbol dari harapan. Dari kekuatan yang tak akan pernah pudar untuk berdiri bersama. Sebagai satu bangsa yang tak terpisahkan. Yuk, nah berikut gak? Ayo. Di bawah langit yang sama, kita bersatu. Tak ada yang lebih kuat dari kebersamaan. Kita adalah satu. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Kita adalah Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter yang tentu saja masih membahas mengenai mitos dan fakta seputar PIN polio bersama Dr. Ari Fibrianto, spesialis anak ya, dokter dari RSIA Azahra Palembang. Dan juga tentunya kami juga masih mengajak untuk pemirsa Halo Dokter dimanapun berada, khususnya para orang tua ya yang ingin bertanya seputar PIN polio, bisa langsung saja telepon ke 0711311454 ataupun ke WhatsApp kita ya di 082311981790. Kami masih nantikan ya. Tapi dokter, kita di segmen terakhir mungkin ya, kalau misalnya tentang durasi perlindungan ya dok ya. Tadi kan vaksin polio diberikan itu sampai usia 7 tahun ya bisa diberikan vaksinasi polio itu ya. Nah tapi kalau untuk durasi perlindungannya itu berapa lama sih dok? Target dari PIN polio ini usia dari 0 hari sampai 7 tahun, 11 bulan, 29 hari ya. Pokoknya sebelum ulang tahun ke-8 vaksinlah dulu itu ya. diberikan PIN polio yang sekarang ini. Nah, diharapkan dengan 2 dosis pemberian PIN polio 2 ini, PIN polio yang sekarang ini diharapkan dapat memberikan kekebalan tubuh untuk selanjutnya, bahkan bisa seumur hidup gitu. Jadi ya diharapkan seumur hidup kita bebas dari virus polio ya dok ya. Oke. Terus juga nih dok, kalau misalnya ini kan vaksin dibawa ya ke seluruh Indonesia gitu ya. Tapi kalau misalnya vaksinnya sudah dibuka nih ya, terus daya tahan vaksin yang sudah dibuka itu berapa lama sih dok? Apakah bisa digunakan berulang kali ya, berapa hari gitu atau seperti apa dokter? Tentu saja kalau vaksin distribusinya, penyimpanannya ada prosedurnya ya. Misalnya ada cold chain namanya. Nah, kalau sudah dibuka satu botol itu targetnya itu untuk 50 dosis, 50 anak. Nah, minimal 40 katanya ya. Targetnya itu misalnya ada lebih dikit tetesnya misalnya terbuang, minimal 40 dosis diberikan. Nah, bahkan bisa sampai 50 dosis untuk pemberian vaksin PIN yang sekarang ini. Nah, kalau sudah dibuka, dia harus habis hari itu diberikan ke anak-anak tersebut, nggak bisa lagi dipakai untuk keesokan harinya. Oke. Makanya itu sangat kalau vaksin polio tetes yang biasa kan masih bisa jaraknya beberapa hari, tergantung lihat warnanya dia itu kan ya, indikator warna dari
vaksin polio yang biasa itu kan kalau semakin pink nggak bisa lagi dipakai. Nah, namun kalau vaksin polio yang pin yang sekarang ini cuma bisa sehari. Setelah itu nggak bisa dikasih lagi. Makanya kita harus berbondong-bondong ya untuk efektivitas pemberian vaksin tersebut. Untuk satu vial, satu botol itu untuk 50 dosis, 50 anak. Gitu. Jadi kalau bisa ya sebanyak mungkin anak divaksin atau pin polio ya dok ya. Sayang banget kan misalnya udah dibuka, yang divaksin cuma misalnya 20. Orang. Jadi terbuang vaksin tersebut. Iya betul. Nah ini dok, kalau misalnya orang tua masih bingung ya tentang informasi pin polio ini, itu dilakukan di mana atau kita harus cari informasi kemana nih dok? Pin polio di bawah koordinasi puskesmas ya. Jadi puskesmas pasti ada pin polio ini. Kemudian puskesmas tersebut bisa bekerja sama dengan sekolah gitu ya. Kalau sekolah pasti sudah diberitahu orang tuanya bahwa akan ada pin polio di sekolah, jadi anaknya disiapkan gitu ya untuk pemberian pin polio ini. Kemudian puskesmas bisa juga bekerja sama dengan rumah sakit, seperti di Azahra kemarin ada pin polio ya, pemberian pin polio. Bisa juga di Posyandu atau di Pustu gitu ya, yang sistem kerjanya di bawah puskesmas gitu. Jadi pertama itu memang dialurkan ke puskesmas, dari puskesmas itu bisa disalurkan lagi ke berbagai tempat gitu ya dok ya, misalnya rumah sakit ataupun sekolah gitu ya. Mana lagi dok biasanya dok? Mana lagi? Situ aja. Situ aja ya. Jadi kan pusat-pusat kesehatan kan ya. Pusat-pusat kesehatan. Sama sekolah. Sekolah itu sekalian bareng bias. Bulan imunisasi sekolah kan, pada anak kelas 1 ada vaksin DT kan ya, sama MR itu kelas 1, kelas 2 bisa dibarengkan dengan pin polio ini. Jadi itu tadi ya, kalau misalnya mau cari informasi ya dokter ya bisa langsung ke puskesmas terdekat ya, dimanapun mungkin ada tahu ya informasinya ya, dimanapun puskesmas area kita tinggal ya. Nanti mungkin ataupun ke rumah sakit juga bisa, kalau lebih dekat ke rumah sakit bisa ke rumah sakit dulu ya dok ya untuk cari informasinya gitu ya, ataupun tanya ke kepala sekolah mungkin ya dok ya, untuk tanya di sekolah kita sudah ada belum pin polio gitu ya. Oke dokter, kita di penghujung program ya dok ya, mungkin kesimpulan dari dokter tentang mitos dan fakta seputar pin polio ini seperti apa dok? Silakan dokter Ari. Iya, kalau penyakit polio ini tidak bisa disembuhkan ya, namun bisa dicegah dengan 2 tetes manis vaksin polio tersebut. Jangan takut untuk memberikan anak kita pin polio ini, karena dengan pin polio ini dapat memberikan kekebalan spesifik terhadap penyakit polio tersebut, sehingga kita dapat mencegah transmisi penyebaran dari virus polio tersebut. Lebih lanjut lagi kita dapat memberikan perlindungan kepada komunitas kita semua, Indonesia bebas dari polio. Oke, itu harapan kita bersama ya, Indonesia bebas polio. Oke, terima kasih dokter Ari ya dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Azahra Palembang ya dokternya. Semoga ya tentunya pastinya bermanfaat ya untuk masyarakat, khususnya orang tua di luar sana. Terima kasih dokter Ari. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan kita ya tentang mitos dan fakta seputar pin polio. Ingatlah bahwa kesehatan anak-anak kita adalah investasi terbesar untuk masa depan mereka. Saya Rifda Alda Ufaira pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.